Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada hari ini kita kembali dipertemukan ya dalam kajian online membahas kitab Aqidah Tahawiyah dengan menggunakan atau membaca syarah dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan yang berjudul At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah. Taib. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan tentang poin yang ke 212 ya. Poin ke 212 belum kita selesaikan ya, tentang bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengutamakan adanya persatuan ya, wa naral jama'ata haqqan wa shawaban. Persatuan itu adalah hak ya, jamaah yani maksudnya persatuan adalah hak dan kebenaran. Dan bahwasanya al-furqata ini perpecahan itu zaighan wa azaban, merupakan penyimpangan dan juga azab ya. Al-furqah itu perpecahan, lawan daripada al-jamaah. Baik. Sebentar, ikhwan. Ya. Baik, ada kendala teknis sebentar. Ya. Ya, jadi al-furqata itu lawan daripada al-jamaah. Yani lawannya yakni lawan dari persatuan ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin dari poin yang ke-212 ini, beberapa hal yang terkait dengan ini sampai pada sebentar ini sampai pada pembagian ya ikhtilaf. Ya, pembagian ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu atau perselisihan itu dibagi menjadi dua, sebagaimana bisa antum lihat di sini ya. Jadi terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-qismul awal, yakni ikhtilafu fil aqidah. Wa hadza la yajuzu abadan. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza la yajuzu abadan. Ini bisa didengar ya suaranya ya, Pak Dian, teman-teman? Bisa Ustaz, bisa. Jelas Ustaz, jelas. Baik. Alright. Ya. Ya, jadi yang pertama, al-qismul awal ini ikhtilaf dalam masalah akidah. Perselisihan dalam masalah akidah. Nah, ini tidak boleh, wa hadza la yajuzu abadan. Ya. Kalau ingin mencapai persatuan hakiki, maka akidah harus satu.
Nggak ada istilahnya persatuan dibangun di atas akidah yang berbeda-beda. Ini persatuan jism semata yang seperti ini. Karena apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, li'annahu yujibut tanahur wal adawah wal baghdha wa yufarriqul kalimah. Ya, jadi karena perselisihan dalam masalah akidah itu nanti akan menyebabkan adanya permusuhan dan akan mencerai-beraikan kalimat kaum muslimin. Mereka tidak di atas satu akidah yang sama. Ya, jadi harus dalam akidah yang satu, yakni akidah tauhid, akidah la ilaha illallah. Yang dari situ kemudian dibangun seluruh apa agama Islam ini, dibangun di atas pondasi akidah yang sahihah, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dan ini i'tiqad seperti ini bisa mulai dari kaulan, amalan dan i'tiqadan. Ya, mencakup perkataan, i'tiqad dan juga amaliyah, anggota badan, tiga-tiganya. Ya, bukan sekedar pengakuan saja dalam hati, ya tidak cukup, tapi harus dengan perkataan dan juga dengan perbuatan, dengan anggota tubuh. Inilah yang disebut dengan iman. Ya, iman itu masuk di dalamnya i'tiqad, kemudian nutq, yakni ucapan, dan kemudian dengan amal. Amal itu masuk di dalam keimanan. Ya. Dan akidah ini tauqifiyah. Akidah sifatnya tauqifiyah. Sudah baku seperti itu. Dari sejak zamannya Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, demikian akidah, tidak berubah. Ya, bahkan akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat, ya, tentang kitabullah, itu sama sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, sama karena yang disembah itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama akidahnya. Syariatnya beda-beda, cara sholat beda, cara puasanya beda, ibadah bisa beda-beda, tetapi akidahnya sama. Karena yang disembah itu satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal manusia diciptakan sampai nanti akhir zaman. Itu sama akidah, nggak berubah, ya. Seperti itu. Jadi dia adalah tauqifiyah laisat mahallan lil ijtihad. Tidak ada mahal atau ada peluang untuk ijtihad di dalamnya. Kita bicara tentang pokok akidah, ya. Yang saya masukkan di sini adalah pokok akidah, keimanan kepada Allah, ya, bahwasanya Allah itu rububiyah, memiliki iman terhadap atau mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifat. Ini tidak berubah sejak zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman nanti sama, nggak berubah itu. Ya, nggak mungkin akidahnya manusia di zamannya Nabi Adam berbeda dengan akidah di zamannya Nabi Muhammad. Nggak mungkin itu, mustahil. Kan tauqifiyah dari Allah seperti itu sama, ya. Nah itu, ya. Kemudian di sini nggak ada mahalil ijtihad, nggak ada apa ijtihad di situ. Dalam masalah pokok akidah atau dasar atau pokok akidah itu nggak ada, semua sama. Nah, kalau semuanya sama, tidak ada mahal untuk ijtihad, maka bagaimana mungkin ada peluang untuk tafarruq. Makanya itu kata Syekh di sini, fa idza kanat kadzalik falaisa fiha majal tafarruq. Kalau seperti itu keadaannya, maka nggak mungkin ada peluang kaum muslimin itu berselisih. Ya. Fal aqidatu ma'khudatun minal kitab wa sunnah. Dan akidah kita ini, akidah kaum muslimin diambilkan dari Alkitab dan Sunnah. Bukan dari ara dan istihadat. Bukan dari pendapat-pendapat atau istihad-istihad. Ya. Karena kalau lahirnya dari pendapat-pendapat dan istihad, maka akhirnya akidah terpecah-pecah. Itulah yang terjadi. Ada akidah menyimpang dalam masalah apa? Masalah iman menyimpang. Bahwa iman itu cukup dengan pengakuan saja. Ya. Amal tidak masuk dalam cakupan keimanan. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, seperti orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Bedanya apa? Orang Khawarij mengatakan kafir, orang Mu'tazilah mengatakan al-manzilah baina manzilatain. Satu keadaan di antara dua keadaan, keluar dari Islam tapi belum kepada kekafiran. Jadi manzilah baina manzilatain. Yang jelas keluar dari Islam. Di akhirat sama hukumnya, sama-sama kekal dalam di neraka, ya. Itu orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Sekarang kalau kita lihat
dua akidah ini saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, cuma saya ulangi lagi ya, karena ini penting supaya kita bisa melihat kenapa permasalahan akidah itu yang menyatukan. Kalau orang berselisih dalam masalah akidah tidak mungkin disatukan. Kita ambil contoh karena namanya akidah itu ada ekstrim ya. Ada yang ifrat, ada yang tafrid ya. Ada yang ifrat dan tafrid. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang berlebih-lebihannya itu ekstrim ke kanan, ada yang ekstrim ke kiri. Jadi bertentangan. Ya tadi contohnya apa? Orang-orang Khawarij dengan orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar imannya sempurna sebagaimana imannya para sahabat. Level keimanannya tinggi. Karena iman tidak dipengaruhi oleh amalia. Amalan tidak masuk ke dalam keimanan, tidak mempengaruhi, tidak memudaratkan keimanan. Jadi orang paling maksiat sama dengan imannya dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu orang-orang Murji'ah karena mereka mengeluarkan amal dari cakupan keimanan. Sementara kelompok Khawarij ya, mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Nah, ini dua kelompok bagaimana mau disatukan? Pondasinya berbeda. Jadi nanti dalam kelompok itu yang satu melakukan dosa besar tenang-tenang saja, kalau temannya yang satu yang punya pemikiran khawarij, akidah khawarij akan mengkafirkan temannya ini. Kalau seperti ini bagaimana akan bersatu? Ya. Contoh lagi, orang-orang apa? Qadariyah dengan orang-orang Jabariyah atau Jabriyah. Orang-orang Jabriyah dengan orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah meyakini bahwasanya makhluk menciptakan perbuatan sendiri. Allah tidak ikut campur tangan dalam perbuatan makhluk. Jadi makhluk itu independen. Allah tidak ikut campur tangan dalam menciptakan takdir makhluk. Allah tidak mentakdirkan perbuatan makhluk. Makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Jabriyah kebalikannya itu. Yang mengatakan bahwa makhluk ini dipaksa oleh Allah SWT. Makhluk itu dipaksa untuk melakukan maksiat. Melakukan semua perbuatan makhluk dipaksa oleh Allah. Makhluk tidak punya pilihan. Makhluk tidak punya kudrah. Dua kelompok ini bertentangan. Bagaimana mau disatukan? Nah, satu lagi, kita ambil contoh. Orang-orang Syiah melaknat para sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan ya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mau disatukan dengan Ahlussunnah yang mereka sangat cinta dengan sahabat? Mustahil. Ya, mustahil mau disatukan. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan. Al-Fauzan di sini. Kita nggak bisa menyatukan kaum muslimin ketika akidah itu berbeda-beda. Jadi syaratnya bersatu dalam masalah persatuan adalah apa? Persatuan akidah. Ini baru persatuan sejati. Ya, seperti itu. Taib. Oleh karenanya Rasulullah SAW, sebelum itu ya, beliau di sini Syekh Saleh Fauzan mengatakan, jadi akidah itu harus perkara tauqifiyah dan harus diambilkan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu masdar pengambilan akidah itu dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari pendapat-pendapat dan istihad. Kalau pendapat dan istihad itu jadinya ya seperti itu, kelompok-kelompok. Iya. Makanya kata beliau, wal furqatu fil aqidati tuaddi ila tanahur wa tabaghut wa taqatu. Ya, perselisihan dalam masalah akidah akan mengantarkan kepada tanahur, tabaghut, saling benci, saling serang menyerang, saling putus hubungan ya antara satu dengan yang lainnya. Iya, sebagaimana yang terjadi pada kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lain-lainnya dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, seperti itu. Dan ini ketika disebut ahlul bid'ah, ya mereka ini yang dimaksudkan oleh para ulama adalah ini orang-orang yang menyimpang dalam masalah pokok-pokok akidah. Mereka menyimpang dari pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Kemudian beliau di sini membawakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadisnya masyhur, ya, antum semua sudah mengetahuinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Ya, umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnari illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Kemudian para sahabat berkata, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Yang satu itu siapa? "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." yakni orang-orang yang mereka berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya.
Jadi apa yang diamalkan oleh Rasulullah, apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan kemudian diikuti, itulah mereka al-jamaah. Itulah mereka yang kelompok yang satu tadi, ya, yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Fama yajma'un nasu illa ma kana ma kana mithlu ma alaihi nabi wa ashabihi, ya, wa ashabuhu, ya, wa ashabuhu. Jadi manusia itu harus berkumpul di atas apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya, ya, seperti itu. Iya. Jadi itu sekali lagi di sini poinnya adalah bahwa persatuan itu hakiki adalah persatuan dalam masalah yang didasari dalam akidah yang sama. Ketika akidah itu berbeda, maka tidak mungkin akan bersatu. Kalaupun adanya persatuan, itu umumnya persatuan yang sifatnya persatuan sistem semata. Dan nanti ketika sudah tercapai kepentingannya, maka mereka akan saling cakar, akan saling bantai, akan saling menyerang satu sama lain. Dan itu terjadi sepanjang tarikh Islam, itu terjadi. Kita ambil saja pelajaran dari tarikh Islam, ya. Terjadi dari masa ke masa seperti itu. Iya. Taib. Kemudian beliau menyebutkan al-qismu ats-tsani. Al-qismu ats-tsani. Yani jenis kedua dari ikhtilaf. Ini ikhtilaf fil ijtihad al-fiqhi. Perselisihan di dalam masalah perkara-perkara fiqhiyah ijtihadiyah. Ya, perkara-perkara fiqhiyah ijtihadiyah. Nah, ini ada majal untuk ijtihad. Wa hadza la yujibu adawa. Perselisihan dalam masalah ijtihad fikhi itu seharusnya tidak sampai kepada level permusuhan. Lianna sababahu huwa an-nazar fil adillah hasaba madarikin nas. Karena yang menyebabkan terjadinya perselisihan itu karena perbedaan sudut pandang di dalam menghadapi satu dalil atau nas. Karena dalil-dalil fikih itu kebanyakannya adalah sifatnya dalil-dalilnya adalah dhon. Dari sisi dia multitafsir. Jadi tergantung bagaimana para ulama yang memiliki perangkat keilmuan, ya, ilmu-ilmu syar'i melihat satu dalil, ya, kemudian bagaimana mereka melihat dalil tersebut sehingga kemudian lahir apa pendapat-pendapat fikih atau ijtihad fikih yang berbeda-beda. Nah, ini tergantung kemampuan masing-masing manusia, tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Ulama-ulama salaf, ya, para a'immah kita yang masyhur, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Sufyan ats-Tsauri, Imam Al-Laits dan yang lainnya, ini mereka sampai pada tingkatan yang disebut dengan level mujtahid mutlak. Ya, mereka memang sampai pada level itu. Ya, dan ini mereka memiliki usul yang berbeda-beda satu sama lain. Dari usul ini, kemudian dalil itu mereka memandang itu bisa hasilnya berbeda karena usulnya berbeda. Usul fikihnya itu tidak sama. Dalam artian detail usul fikih, ya, saya katakan kalau bisa kita katakan ada dua kelompok. Ada madhab fikihnya ahlul hadis, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan yang lainnya yang diteruskan sampai sekarang tiga madhab. Kemudian ada madhab ahlu ar-ra'yi, ya, yakni madhabnya Imam Abu Hanifah. Madhabnya Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, ini memiliki usul fikih yang beda sekali. Perbedaan usul fikihnya banyak. Sampai kemudian Al-Imam Az-Zanjani menulis sebuah kitab, ya, Takhrijul Furu' 'alal Usul. Takhrijul Furu' 'alal Usul. Ini kitab dalam mazhab Syafi'i yang menjelaskan bagaimana para ulama-ulama mazhab Syafi'i itu bisa berbeda dengan ulama-ulama mazhab Hanafi walaupun dalil yang dipakai sama. Ya, kalau antum ada kesempatan belajar usul fikih sampai misalnya membahas kitab itu, antum akan lihat, oh demikian, dalilnya sama, tapi karena usulnya beda, sehingga akhirnya hukum yang dilahirkan itu berbeda. Ya, hukumnya bisa berbeda. Gara-gara apa?
usulnya berbeda, usul fikihnya beda. Jadi penting belajar usul fikih. Ya, kalau mau jadi mustahid harus belajar usul fikih ya. Nggak ada mustahid kok nggak ngerti usul fikih. Itu bukan mustahid. Mustahid harus belajar usul fikih. Kata Syekh Sa'ad As-Sisri, itu seorang mustahid itu wajib belajar usul fikih. Nggak ada ceritanya seorang mustahid muncul tanpa mendalami ilmu usul fikih. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dari usul yang berbeda itu akhirnya memandang dalil itu berbeda. Cara memandang dalil itu berbeda. Sehingga kemudian lahirlah produk daripada tadi usul fikih. Ini apa? Hukum-hukum fikih. Oh, yang seperti ini hukumnya sunnah, yang begini apa misalnya haram atau wajib atau dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali hukum-hukum fikih. Ya, dari usul satu saja, usul yang berbeda itu bisa melahirkan ratusan masalah yang berbeda. Dari satu usul fikih saja yang berbeda, karena usul fikih itu kan sifatnya kaidah-kaidah umum. Ya, kaidah-kaidah umum ini kemudian diterapkan pada dalil dalam berbagai macam permasalahan. Apakah itu masalah ibadah, dan ibadah itu banyak, ya, sholat, zakat, puasa, haji, ya kan? Itu ibadah. Ya, yang kalau dalam kitab fikih namanya itu rubuh. Kitab fikih itu kan dibagi empat ya. Ada rubuh ibadah, itu mencakup apa? Kitabus sholah, kemudian dimulai dari apa? Tohara dulu, kemudian ada kitabus sholah, kemudian kitabul asyam, zakah, ya, kemudian ada kitabul hajj, ya. Kemudian nanti ada apa? Ada rubuh yang berkaitan dengan muamalah. Nanti ada rubuh khusus berkaitan dengan jinayat. Nanti ada rubuh khusus pembagian masalah apa? Masalah munakahat, pernikahan. Nah, ini empat bagian atau jadi dibagi empat ya, seperti itu. Nah, satu usul saja kalau diterapkan dalam masalah yang berbeda-beda ini akhirnya nanti beda-beda hukumnya. Jadi Anda bisa lihat bagaimana fikih itu luar biasa perbedaan atau ikhtilaf yang terjadi. Tapi sekali lagi ya ikhwan, selama itu perbedaan perkara istihad itu tidak seharusnya tidak menimbulkan permusuhan. Karena sebabnya itu adalah perbedaan sudut pandang, ya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, wan nasu yakhtalifuna fi dzalika. Manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, nggak sama satu sama lain. Walaisu ala haddin sawa. Mereka tidak dalam satu level yang sama. Bahkan yang satu level yang sama, cara sudut pandangnya bisa beda-beda. Yang satu melihat dari sini, yang satu melihat dari kanan, yang satu melihat dari kiri, yang satu melihat dari belakang, bisa beda-beda. Satu melihat dari atas, ya, seperti itu. Dan mereka ini yaktalifuna fi quwwatil istinbat wa fi kasratil ilmi wa qillatihi. Mereka para ulama itu beda-beda dari sisi kekuatan beristimbat, yakni bagaimana mereka mengeluarkan sebuah hukum itu beda-beda kekuatannya, berbeda dalam ilmunya, yang satu banyak atau kuat dalam masalah misalnya ilmu tafsirnya, yang satu kuat dalam masalah hadis, yang satu lebih kuat dalam masalah apa misalnya usul fikih dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak sedikitnya ilmu mempengaruhi juga. Iya. Nah, kata beliau, fahadal khilafu idza lam yashabhu ta'assub lirra'yi fa innahu la yufdi ilal adawa. Ini poinnya. Ya, perbedaan dalam masalah fikih kalau tidak diikuti dengan adanya ta'assub, taklid dalam artian fanatik, ya, fanatik yang buta, ya, maka fanatik buta ya, ya taklidul a'ma atau ta'assub madzhabiyah, maka itu tidak akan sampai kepada permusuhan. Jadi permusuhan muncul karena adanya ta'assub dalam masalah ini. Yang harus dicamkan oleh para pembelajar ilmu fikih bahwasannya ini semua adalah pendapat yang sifatnya ijtihad. Jadi tidak perlu sampai apa ya, kita katakan saling serang menyerang dalam masalah fikih. Karena sifatnya memang ijtihad, tergantung dari sudut pandang. Beda dengan masalah akidah. Kita bisa streng-strengan dalam masalah akidah. Kalau masalah fikih santai saja, ya. Jangan terlalu ngotot dalam artian wah ini harus begini, kayaknya pendapat dia yang paling benar. Kalau kita belajar sudut pandang ulama yang berselisih dengan kita, insya Allah kita akan bisa memahami. Oh, poinnya perbedaannya di sini. Bisa kelihatan perbedaan itu. Dan kadang-kadang memang sulit.
sulit untuk di apa ya kita katakan ya tingkat apa namanya perbedaannya itu sangat tajam gitu. Ya, perbedaan antara mazhab-mazhab ini sangat tajam dan sama-sama kuat sehingga sulit untuk ditarjihkan atau dirojihkan. Ya akhirnya ada apa? Kita harus berlapang dada dalam masalah ini. Tidak perlu sampai kemudian sereng-serengan saling mengkafirkan dengan sebab perbedaan masalah-masalah ijtihad fikih. Ya, seperti itu. Kemudian beliau mengatakan di sini wa kana sahabatu yakhtalifuna fil masail fiqhiyah. Para sahabat juga berbeda dalam masalah fikih. Ya. Yang ma'ruf yang dicontohkan adalah para sahabat ada yang ketika itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk uh, untuk sholat asar di satu perkampungan gitu ya. Kemudian para sahabat berselisih. Ada yang satu sholatnya ketika sampai di kampung tersebut, ada yang mereka sholat dulu, baru kemudian mereka meneruskan perjalanan. Akhirnya mereka terlambat. Ini karena perbedaan dalam memahami apa yang apa namanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya seperti itulah masalah-masalah fikih ya. Wa kadzalika salafus salih wal a'immatul arba'ah yakhtalifun. Demikian para salafus salih, para a'imah kita yang empat ya, mereka berbeda dalam masalah fikih dengan perbedaan yang banyak sekali ya. Dan tadi saya katakan secara umum bisa kita bagi dua, ada mazhabnya Alur Ra'i, yakni mazhabnya Imam Abu Hanifah, dan ada mazhab Al-Imam Al-Malik. Ya, Al-Imam Malik mazhabnya mazhab Alul Hadis yang kemudian diikuti oleh Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Syafi'i ini adalah murid daripada Imam Malik. Ya, murid termasuk murid yang utama, murid senior. Ya, berbelasan tahun beliau berguru kepada Imam Malik sampai menguasai mazhab Malik. Kemudian beliau memiliki pendapat ijtihad fikih tersendiri, terutama ketika beliau keluar dari kota Madinah, kemudian beliau menuju kepada negeri Irak. Ya, ini yang dikenal dengan mazhab Qadim, ya, mazhab Imam Syafi'i yang Qadim. Yang kemudian di situ beliau Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Sehingga Imam Ahmad ini dikenal sebagai hamil atau pembawa mazhab Imam Syafi'i Al-Qadim. Ada 6 imam, salah satunya Imam Ahmad ibn Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Oleh karenanya kalau kita lihat itu mazhab Hambali itu dekat dengan mazhab Syafi'i. Ya, karena memang Imam Ahmad bin Hambal ini membawa mazhab Syafi'i yang qadim. Ya. Nah, kemudian Imam Syafi'i masuk ke Mesir. Nah, di situ kemudian beliau, sebelum itu beliau berguru kepada Imam Al-Hasan, Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani, yang merupakan salah satu pembesar murid daripada Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, di situ kemudian beliau menggabungkan antara mazhabnya Alur Ra'i dengan mazhab Alul Hadis. Karena tidak semua apa yang dikatakan oleh mazhab Alur Ra'i itu tidak kuat. Mereka juga punya sisi-sisi atau usul yang kuat yang kemudian ini diakomodasi oleh Imam Asy-Syafi'i, kemudian muncullah mazhab Imam Syafi'i yang disebut mazhab Jadid. Ini di Mesir, ya. Dan beliau merevisi seluruh pendapat mazhab beliau yang qadim, kemudian beliau membuat satu kitab fikih tersendiri, yakni kitab fikih, kitab Al-Um, dan membuat satu kitab fikih yang di usul fikih yaitu kitab Ar-Risalah. Ini dua kitab adalah mencakup kitab atau mazhab beliau yang jadid, ya, yang jadid seperti itu. Adapun mazhab yang qadim ya tersisa dengan Imam Ahmad bin Hambal dan para ulama yang ada atau para imam yang ada di Irak. Ya, jadi seperti itu ya ikhwan ya. Jadi perbedaan pendapat fikih itu didasari karena perbedaan usul, perbedaan ilmu yang mereka miliki satu sama lain. Ya, taib. Dan yang seperti ini mereka para imam itu bersaudara, mereka sangat dekat satu sama lain, tidak bermusuhan. Sangat dekat mereka ya. Mereka adalah orang-orang saleh, para imam kita, orang-orang saleh, para wali-wali Allah SWT, mereka tidak bermusuhan satu sama lain. Cuma ashabnya ke belakang, terutama kalangan awamnya, ini yang ribut, yang gontok-gontokan itu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita kembalikan ke zamannya para salafus saleh. Ini perbedaan fikih. Nggak perlu sampai kemudian uh, apa saling mengkafirkan dalam masalah ini. Bukan masalah akidah. Ya.
Taib. Kemudian beliau sini mengatakan, wa kadzalika atba'uhum fa idza ta'assaba ahaduhum lirra'i fa inna dzalika yujibul adawa. Kalau ta'assub salah seorang di antara mereka kepada satu pendapat yang kemudian yang jelas baginya itu terjadinya apa pendapat tersebut keliru tapi kekeh untuk diikuti, ya maka akibatnya adalah permusuhan yang terjadi. Maka fayajibu 'alal muslim an ya'khudal aqwal allati tuwafiqud dalil minal kitab was sunnah. Maka seorang muslim harus mengambil pendapat yang bersesuaian dengan dalil dari Alkitab was sunnah. Ini bagi para ulama ya, kawan ya. Kalau para awam seperti kita ini, maka kita adalah mazhabnya ikut mazhab ustadznya, mazhab orang alim yang kita tanyai, itu yang kita ikuti. Jadi bukan kita diperintahkan untuk istinbat hukum sendiri-sendiri dari dalil. Kita nggak punya perangkat untuk itu. Kewajiban kita fas'ahlu ahla az-zikr. Bertanya kepada ahli ilmu. Itu kewajiban orang awam. Kita wajibnya bertanya, bukan wajibnya menyimpulkan dalil, menyimpulkan hukum dari satu dalil, menarik hukum dari sebuah dalil. Itu bukan kewajiban kita. Kewajiban orang awam adalah bertanya kepada ahli ilmu dalam perkara yang dia tidak ketahui. Makanya mazhabnya orang awam adalah mazhab ustadznya, ulama yang dia ikuti siapa. Dan tanamkan pada diri kita, ya itu tadi, bahwa saudara kita dari kalangan kaum muslimin ada yang berbeda pendapat dengan kita. Dan hendaknya kita berlapang diri dalam masalah itu. Sehingga kita nggak apa? Nggak bermusuhan gara-gara masalah perbedaan fikih. Yang satu kunut, yang satu nggak musuhan. Ya, yang satu jahar basmalah, yang satu nggak musuhan. Yang satu talafut bin niat, yang satu nggak musuhan. Padahal masalahnya kalau kita lihat dakik dan dalam pembahasannya, dan masing-masing ulama memang memiliki sudut pandang yang kuat. Ya, jadi itu tadi. Pada akhirnya kita harus berlapang dada, insirahus sadr, berlapang dada. Nah, sedangkan para ulama tentunya mereka bisa mentarjih karena mereka memiliki kemampuan untuk itu. Para awam ikuti saja, tidak perlu saling gontok-gontokan di bawah. Ya, demikian. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya. Jadi di sini beliau memerintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi sekali lagi ya, ikhwan, ini perkataan ya kalau kita karena banyak perkataan apa Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan perintahkan beliau memerintahkan atau menasihatkan untuk bermazhab dengan mazhab di negerinya. Di Indonesia misalnya mazhabnya apa, ya bermazhab dengan apa kaum muslimin di negeri mereka. Seperti itu. Jadi beliau sendiri menganjurkan untuk orang bermazhab, belajar mazhab. Beliau tidak mencela. Ya. Para imam kita semua seperti itu. Para imam kita adalah dari ulama-ulama mutakhirin ya, yang kita jadikan sebagai panutan dalam ilmu. Mereka semua seperti itu. Mereka tidak anti dalam masalah mazhab. Ya, sekali lagi, kalau kita lihat banyak fatwa para masyayikh ya, memerintahkan kita untuk menekuni atau mengikuti mazhab ahlul balad, mazhabnya negeri mereka. Ya. Sehingga tidak terjadi perselisihan dengan kaum muslimin yang kebanyakan yang ada di negeri mereka. Misalnya di Turki yang populer adalah mazhab Hanafi, ya ikuti mazhab Hanafi, tidak masalah. Mereka semua mazhab Ahlus Sunnah. Ya. Seperti kitab ini kan penulisnya siapa ya, kawan? Penulisnya adalah ulama mazhab Hanafi. Tapi seluruh ulama, dia mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i, mereka punya penjelasan atau syarah dalam kitab ini. Nggak ada masalah karena akidah satu. Ya. Kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitabnya Imam Ibnu Qayyim terkait dengan masalah akidah banyak. Dan itu contohnya kitab Akidah Wasithiyah. Akidah Wasithiyah ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam ma'ruf min ulama mazhab Hambali. Di antara para a'imah dalam mazhab Hambali, ashab Hambali, ya. Yang bertanya siapa? Seorang qadhi dari negeri Wasit yang bermadzhab Syafi'i. Enggak ada masalah ya. Akidah sama. Mau mazhab Syafi'i kek, mau mazhab Hambali kek, mau mazhab Maliki kek, sama akidah.
Cuma fikih beda-beda itu biasa, nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Kemudian juga dalam ayat yang lain yang dibawakan di sini dalam surat Asy-Syura ayat 10, wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Dan apa yang kalian perselisihkan dalam satu perkara, maka hukumnya kembalikan kepada Allah, yang maksudnya kepada kitabullah. Iya. Maka fayurad fayarja fayarji'u fil khilafi ila al-kitab was sunnah wa ya'khudhu ma tarji'u bid dalil. Ma turajjahu bid dalil. Ya, au ma tarajjaha bid dalil ya. Baik. Maka kembali kepada khilaf dalam masalah kembalikan khilaf itu kepada Alkitab dan Sunnah, pada Al-Quran dan Sunnah, dan ambillah dari yang roji dengan menggunakan dalil, ya seperti itu. Baik, itu ke poin ke-212 ya. Kemudian poin berikutnya poin ke-213 ya. Mungkin kita tambah satu poin ya. Poin ke-213 ini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala mengatakan wa dinullahi fil ardi was sama' wahid. Agama Allah di langit dan di bumi satu. Wa huwa dinul Islam. Itulah agama Islam. Jadi agama Allah ya satu saja. Agama Islam. Wal Islam ibadatullahi wahdah la syarikalah. Apa itu Islam? Yani beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Fahada tadinu bihil malaikatu fis sama wal insu wal jinnu fil ardi. Malaikat yang ada di langit maupun manusia dan para jin yang ada di bumi semuanya sama dalam masalah ini. Ya, ibadatullahi wahdah la syarikalah. Wa huwa dinul Islam. Ya, itulah agama Islam. Apa Islam itu? Definisinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, istislamu lillahi bitauhid. Ya, berserah diri, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ya, tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Wal khulusu minasyirk. Membersihkan agama itu dari kesyirikan. Kama arafahu kama arrafahu Syekhul Islam wa naqalahu anhu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab fi Thalathah al-Usul. Ya, ini sebagaimana yang ditarif oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Islamu wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal khulusu minasyirk. Itulah Islam. Ya. Dan itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab At-Thalatha al-Usul. Ya, tiga landasan utama. Al-Islamu dinun jami'il anbiya wa atba'ihim. Islam adalah agama seluruh para nabi. Islam itu agama seluruh para nabi. Makanya kalau kita lihat definisinya itu agama seluruh para nabi seperti itu. Istislamu lillahi bitauhid, semua nabi mentauhidkan Allah, semua nabi taat kepada perintah Allah, dan semua nabi membersihkan agama ini dari kesyirikan. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, an i'budullaha wajtanibut taghut. Semuanya sama. Semua dakwah para nabi sama. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya. Baik. Baik. Kemudian fakulu nabiyyin da'a qaumahu ila dzalika yang tadi saya sudah sebutkan. Wa kullu man ittaba'ahu ala dzalika fayu'tabaru musliman. Maka setiap orang yang mengikuti dakwah para nabi yang diutus kepada mereka, maka berarti mereka menjadi seorang muslim. Orang-orang Nasrani di zamannya Nabi Isa alaihissalam, maka mereka adalah muslimnya. Orang-orang Yahudi, Bani Israel yang mengikuti kaumnya Nabi Musa yang mengikuti Nabi Musa, maka mereka adalah kaum muslimin pada waktu itu. Ya, sama saja setiap kaum, setiap nabi datang dengan kaumnya. Kaum yang mengikuti nabi inilah mereka kaum muslimin pada waktu itu. Ketika datang nabi berikutnya, rasul berikutnya, ini menasakh, menghapuskan apa syariat yang dibawa oleh nabi sebelumnya.
Dan mereka harus mengikuti nabi yang diutus pada zaman mereka, bukan nabi yang datang sebelumnya, karena syariatnya telah dihapuskan. Sebagai bentuk ingkiyat bitta'ah, itu patuh dengan ketaatan, ya Allah perintahkan mengikuti nabi yang diutus kepada mereka. Sehingga orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab, Nasrani dan Yahudi, mereka bukan Muslim karena mereka tidak mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kekeh mengikuti ajarannya Nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak masuk ke dalam Islam. Ya, karena apa? Mereka kurang dari sisi ingkiyat bitta'ah, mereka nggak ngikuti apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi yang diutus kepada mereka. Itu yang jadi masalah. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan lainnya, karena agama yang sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu sudah dihapuskan dan tidak lagi terjaga dari kesalahan. Agama yang terjaga dari kesalahan adalah agamanya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir zaman. La tazalu min ummati dhahirina alal haq. Ya, akan senantiasa ada dari umatku yang akan senantiasa berada di atas al-haq sampai akhir zaman. Akan ada, karena itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun agama-agama sebelumnya, agama para nabi sebelumnya, mereka sudah dihapuskan dengan datangnya Rasulullah SAW, sehingga tidak lagi terjaga kemurniannya, tidak lagi terjaga kebenarannya, sehingga terjadi begitu banyak penyimpangan sebagaimana yang kita lihat pada kaum mereka, umat mereka, di kalangan Yahudi, Nasrani, ya seperti itu. Banyak sekali terjadi penyimpangan. Iya. Sawa'un min awalil khalq au akhirihim, ya sama saja dari manusia pertama Nabi Adam sampai akhir zaman sama. Iya. Fahuwa mustaslimu lillah bitauhid wa munqad ilallah bitta'ah fadinul anbiya wahidun fa syara'i'uhum syatta wa mukhtalifah bisababi hajatil bashar fi kulli zamanin wa makan. Ya, jadi itu. Agamanya satu, yakni akidahnya satu, tauhid dari sejak zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman sama. Tapi syariat beda-beda. Karena memang syariat itu dikaitkan dengan apa? Dengan kebutuhan manusia dari zaman ke zaman, tidak sama. Kondisi fisik manusia, kekuatan mereka, ya, kondisi alamnya beda. Itu menuntut adanya syariat yang berbeda-beda. Kaumnya Nabi Muhammad itu kecil-kecil orangnya, ya, lemah-lemah dibandingkan kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, Tsamud, kuat-kuat. Ya, kalau kaumnya Nabi Muhammad, zamannya Nabi Muhammad lemah-lemah. Syariatnya kita tidak sama dengan syariatnya kaumnya Nabi Ad, kaumnya Ad atau kaum Tsamud, ya, tidak sama. Atau kaumnya Nabi Musa nggak sama. Karena coba lihat kisahnya Nabi Musa, bagaimana beliau mengangkat itu apa namanya tutupan sumur ketika ada dua orang wanita yang minta tolong diambilkan air, itu tutupnya itu berat sekali ngangkatnya, itu sama Nabi Musa gampang sekali beliau angkat, kan menunjukkan kekuatan beliau yang luar biasa pada zaman itu, ya. Beliau juga sekali pukul orang Kipti mati, yang kemudian akhirnya beliau harus lari keluar dari Mesir ke negeri Madian, ya, seperti itu kan ceritanya. Jadi beliau kuat sekali. Memang kaum ketika itu kaumnya Nabi Musa memang orangnya kuat-kuat. Syariatnya beda dengan kita. Ya, seperti itu. Ya, makanya kemudian beliau di sini membawakan hadis Rasulullah al-anbiya wa ikhwatun la'allat. Para nabi itu adalah saudara sebapak. Ummat hatuhum syatta, ibunya beda-beda. Ya, wadinuhum wahid. Maksudnya agama mereka satu tapi syariatnya beda-beda. Itu maksudnya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Ya, kami jadikan pada setiap umat itu syariat, ya, manhaj yang beda-beda. Tiap umat itu beda-beda. Maka Allah SWT mensyaratkan pada setiap nabi sesuai dengan kondisi kaumnya, sesuai dengan kemaslahatan mereka. Karena Allah yang menciptakan manusia ini, Allah tahu apa yang menjadi maslahat untuk kaumnya, apa untuk makhluknya. Ya, kaumnya Nabi Musa, maslahatnya untuk kemaslahatan mereka beda dengan kaumnya Nabi Isa. Kaumnya Nabi Muhammad beda dengan kaumnya Nabi Isa. Tiap-tiap kaum itu ada kondisi masing-masing yang Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta mengetahui
Oleh karenanya Allah ciptakan syariat ini beda-beda untuk para nabi, ya seperti itu. Iya, kemudian apa yang disebutkan oleh beliau di sini itu sudah saya sebutkan tadi ya. Allah menasakh, menghapuskan syariat-syariat terdahulu, ya, kemudian mendatangkan gantinya, yakni dengan datangnya nabi yang baru. Maka kata beliau, "Faman kana ala dini nabiyyin qabl qabla an yansakha aw an yunsakha fahuwa muslim." Maka barang siapa yang berada di atas agama seorang nabi sebelum itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia muslim. Walaupun dia tidak hidup di zaman nabi tersebut. Sebelum syariatnya dihapuskan, ya maka dia masuk hitungan muslim. Ya, fa ibadatullahi bima syara'ahu lidzalika nabi walakin ba'dal bi'tsah al-muhammadiyah sara din wahid wa nasakhallahu ma qablahu. Tapi setelah kemudian diutus Nabi Muhammad SAW, maka seluruh agama itu satu saja. Jadi kalau zaman dahulu itu uh, dalam satu masa itu ada beberapa nabi. Karena nabi diutus pada kaumnya tersendiri. Ya, Nabi Ibrahim diutus pada kaumnya. Nabi yang sezaman itu Nabi Lut kalau tidak salah, atau Nabi Hud ya. Itu sezaman dengan Nabi Ibrahim. Ini punya syariat tersendiri. Mereka diutus kepada kaumnya masing-masing. Tapi syariatnya Rasulullah SAW itu jami, ya, kepada seluruh umat manusia dari timur ke barat semua. Maka kata beliau di sini, ba'dal bi'tsah, agama itu satu saja. Ya, Allah menghapuskan apa-apa yang sebelumnya sehingga agama yang dianggap itu hanya satu, agamanya Rasulullah SAW. Maka tidak boleh seorang pun untuk tetap berada di agama yang sebelumnya. Lianna risalatahu wa dinahu alaihi salatu wasalam amun likulil khalq, karena syariat yang dibawa oleh Nabi SAW mencakup seluruh makhluk tanpa terkecuali. Wa syamilun likulli zamanin wa likulli jail, dan mencakup seluruh zaman dan seluruh generasi sampai akhir zaman nanti. Semua syariatnya sama. Ya, dan ini termasuk lama ya sudah ya. Kalau kita bandingkan syariatnya yang diturunkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa itu diturunkan 0 Masehi karena Masehi itu dianggap sebagai tahun Masehi. Itu dianggap kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad sekitar 500 tahun saja. 500-600 tahun. Tapi kita dari Nabi Muhammad sudah 1400 tahun. Sudah lebih lama dari zamannya Nabi Isa. Ya, kita ini umat akhir zaman ya. Jadi makanya agamanya satu dari timur ke barat, semua manusia dan jin semua agamanya tinggal hanya satu saja yang ada di muka bumi ini agama Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian ikhwani fillah yang dicintai oleh Allah SWT, kita cukupkan dulu sampai poin ke-214. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, yang benar itu datang dari Allah SWT. Adapun kekeliruan ini karena kebodohan saya pribadi dan juga sedikitnya ilmu pada saya mohon ampun pada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.